Oke, kembali lagi di channel CJNTM. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang penggunaan HDRI image untuk scene 3D. Apa sih HDRI image? Jadi HDRI image itu kayak kita menggunakan lighting. Simpelnya itu kita menggunakan lighting yang sesuai dengan eh, kehidupan nyata. Itu berguna untuk membuat objeknya lebih terlihat realistis. Pertama-tama, kita pastiin dulu kita di sini menggunakan cycles. Lalu kita ke tab world, lalu kita klik tombol color di sini, terus kita pilih environment texture. Nah, kan orange, karena ini ungu dia karena belum dimasukin image ya, jadi santai aja. Lalu kita open di sini. Nah, di sini saya akan kasih tahu perbedaannya menggunakan format JPEG dan format HDR. Oke. Nah, pertama-tama kita buat pakai dulu yang format JPEG ya. Oke, kita klik. Sini sebenarnya sudah terlihat bagus. Udah kelihatan real, ada warna agak biru, terus ada kuning sedikit. Seperti kita lihat, udah terlihat cukup realis ya. Cuman di sini kita lihat image HDRI-nya, image HDR-nya. Nah, di sini itu ada bayangannya. Di HDR itu ada pantulan bayangannya. Jadi bright sun-nya itu terlihat dari situ. Nah, dan menghasilkan bayangan di bagian belakang setiap masing-masing objeknya. Cuman kita nggak bisa lihat di scene yang udah kita buat ini. Kenapa? Karena itu kita menggunakan file JPEG. Karena file JPEG itu nggak bisa memuat banyak data atau data yang detail untuk pencahayaan. Maka dari itu kita harus menggunakan format file HDR. Gitu. Kita coba langsung. Nah, sekarang kita coba HDR ya. Nah, terlihat beda kan. Di sini dia ada bayangannya. Persis sama seperti hasil HDR-nya. Nah, itu fungsinya sih kalau kita mau melighting itu jangan pakai format ya, image yang JPEG, tapi lebih bagus yang HDR. Dia bisa menangkap data dari gambarnya itu secara detail ke software 3D. Lalu kita misalnya mau merubah arah dari bayangannya ini bisa. Kalau yang nggak biasa pakai di sistem node di bagian kiri bawah ini, sekarang kita bisa lihat di bagian propertiesnya ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini itu ada yang namanya vektor. Itu kita klik aja lingkarannya. Lalu kita kasih yang di bagian tab vektor ada mapping. Kita masukin mapping. Otomatis dia bakal gelap. Gara-gara dia belum tahu kalau mappingnya tuh ke gambar yang ini. Oke, jadi caranya untuk connectin, kita ada caranya vektor, terus ada di generate. Otomatis di tab ini bakal nambah yang namanya node. Ini node texture coordinate. Itu membuat kita bisa ngontrol semuanya di sini. Nah, sekarang kalau udah, kita bisa diputar aja biar bayangannya berubah. Misalnya kita sumbu Z, rotasi sumbu Z. Nah, itu bakal berubah. Jadi sesuai yang kita bisa memposisikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang volumetric light. Volumetric light itu adalah memberikan efek kabut pada scene yang akan kita buat. Ada dua cara untuk mendapatkan efek tersebut. Sekarang saya akan membahas masing-masing caranya. Yang pertama itu kita buka ke tab Properties World-nya di bagian kanan, lalu buka tab Volume, lalu kita klik lingkaran hijau di sini, lalu klik Volume Scatter. Nah, dia akan menjadi gelap karena di scene yang kita buat ini belum ada cahaya. Jadi kita tambahin aja cahayanya, light point. Nah, di sini setelah kita tambahkan lighting, diturunin sedikit density-nya jadi 0,1 biar terlihat, karena kalau 1 dia nggak kelihatan, jadi gelap. Coba kita turunin jadi 0,1 biar kelihatan. Nah, misalnya kayak gini, kita posisiin lampunya di luar. Nah, itu kelihatan kan di bagian sini, dari bagian atas jadi kita posisiin ya. Sini, itu dia terlihat kayak ada kabutnya gitu. Bagian sini terlihat, kita bisa atur dari
radiusnya mungkin, atau diturunin, dilihat kecil biar kelihatan efeknya. Nah sini kan kelihatan nih, deketin. Nah kayak gini, ini adalah salah satu caranya. Cuman kekurangan caranya ini ada ketika kita menggunakan sun, itu nggak bakal berefek apapun pada scene-nya. Mau kita arahin kemanapun dia nggak bakal berefek. Jadi kita harus menggunakan cara kedua jika kita mau menggunakan sun. Ada ininya, pada scene yang kita buat agar lebih terlihat realis kayak gitu. Oke, kita hilangin dulu volume scatter ya, atau di sini tab node ini kita delete aja, MX. Terus kita connect, karena kita udah ada environment, kita connectin dulu sini. Nah sini environmentnya, lalu kita buat kotak di sini. Biar nggak berat kita yuk. Nah buat dia keseluruhannya biar ketutup sini. Oke, apa sih lewat ini biar dia kelihatan ya, karena di sini kelihatan kotak gitu, biar kelihatan wire kita bisa ganti di sini visibility, atau di viewport display itu tekstur kita ganti white. Nah di ojeknya ada cuma kelihatan garisnya aja. Oke, setelah kita buat kotak di sini, kita masuk ke tab properties dari objeknya, material propertiesnya, lalu di volume ini kita kasih volume scatter. Nah habis itu kita atur aja density-nya. Sebelum itu kita lihat dulu hasil rendernya. Nah ini dia udah kelihatan ya, cahaya yang masuk ini cahaya HDRI image. Atau kalian juga bisa menggunakan sun. Jadi jika kalian di scene yang pengen menggunakan HDRI image atau sun, kalian harus menggunakan teknik ini untuk menambah kesan volumetricnya. Kalau pakai teknik yang tadi itu nggak bisa, karena dia terlalu luas cangkupan data yang ditangkap di file ini. Jadi kita masukin volume scatternya ke object cube ini gitu. Jadi kalian misalnya tinggal atur aja deh di sini, kurangin angkanya jadi 0,1 misalnya, tergantung sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya kita akan membuat lighting menggunakan IES texture. Jadi di sini kita udah ada point lamp di sini. Kita langsung aja ke tab properties, light properties, terus ada node, terus use node, tinggal diklik aja, langsung kita masuk ke tab node editor biar lebih gampang mengerjakannya. Lalu kita tekan shift A, texture, terus IES texture. Oke, di sini kita langsung konekin aja dia ke strength, lalu eksternal, lalu open image, cari gambar yang udah kita sediain, misalnya nomor 1. Nah dia tuh bakal kelihatan ininya, bentuknya. Nah di sini biar lebih kelihatan. Nah ini saya pakai yang model kayak gini, atau bisa diturunin dikit biar terlalu terang. Nah sekarang kita coba buat yang lagi lain ya. Terus kita ganti yang kedua atau yang ketiga deh, yang ketiga. Nah di sini dia kan saya menggunakan dua tekstur yang berbeda. Jadi setiap IES data atau IES tekstur itu punya masing-masing karakteristik. Jadi tergantung keperluan kalian ke depannya. Oke, cukup sekian untuk part 2-nya. Untuk tutorial part ketiga, kita akan membahas tentang lighting scene sesungguhnya. Jadi kita akan mengombinasikan HDRI image, sun, tekstur, color, dan lain sebagainya. So, ditunggu di tutorial selanjutnya.